Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan puja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali tentang salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Tha'labah Al-Khushani. Suatu ketika Abu Tha'labah Al-Khushani bertemu dengan para sahabat, berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah forum, dan beliau menyampaikan sebuah ungkapan, sebuah statement. Beliau mengatakan, sungguh aku sangat ingin sekali Allah Subhanahu Wa Taala mematikan aku, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita pada kebanyakan. Kemudian para sahabat ketika itu bertanya kepada Abu Tha'labah, "Wahai Abu Tha'labah, apa gerangan? Kematian seperti apa yang engkau inginkan?" Kemudian beliau mengatakan bahwasanya aku ingin kematian aku dalam keadaan bersujud, dalam keadaan salat, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada sebuah kisah dari seorang pejuang Palestina, yaitu Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi. Beliau pernah berkata, semua orang ini pasti akan mati. Tidak berbeda orang yang mati karena sakit jantung, atau dengan orang yang mati karena dirudal oleh Apache, pesawat tempur Israel. Tidak ada bedanya. Tapi aku lebih memilih mati dirudal oleh Apache. Dan sejarah pun mencatat bahwasanya Abdul Aziz Ar-Rantisi betul-betul syahid dalam keadaan dirudal oleh Apache, penjajah Israel. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah ini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya betul-betul mereka itu menyiapkan kematian mereka. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyiapkan kematian kita? Betapa banyak di antara kita yang bisa merancang kehidupan, bisa menargetkan sebuah omset perusahaan berjuta-juta, puluhan juta, ratusan juta dalam sebulannya. Bagaimana kita bisa menargetkan sebuah target harian, mingguan, bulanan, dan semuanya itu adalah tercapai. Bagaimana kita itu bisa menargetkan umur segini telah menikah, umur segini telah mempunyai anak, sangat bisa sekali. Tapi giliran untuk merancang kematian kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu yang terjadi, maka ingatlah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantazhiru al-masa. Khus min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik." Jadilah kalian di bumi ini seperti orang yang terasing. Jadilah seperti orang yang dalam perjalanan atau orang yang sedang merantau. Dan sama-sama kita tahu bahwasanya orang merantau itu pasti akan pulang ke tempat asalnya. Kita ini merantau ke dunia, akan pulang ke akhirat. Dan janganlah kalian itu menunggu waktu ketika kalian di waktu sore, jangan tunggu pagi hari. Ketika di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Dan jadikanlah ketika kesehatan itu menyongsong waktu sakit, dan kehidupan itu untuk menyongsong waktu kematian. Jadi sangat jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kita ini hidup untuk kematian dan kehidupan setelah mati. Makanya sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui sebuah ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, tidak akan mempersiapkan diri untuk kematian orang-orang yang merasa besok dia masih hidup. Kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cabang-cabang sebagai bentuk dari dzikrul maut, mengingat kematian, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cabang-cabang atau bentuk-bentuk untuk melupakan kematian. Makanya sangatlah wajib bagi kita bagaimana kita dalam kehidupan ini meyakini bahwasanya waktu kita adalah waktu yang kita miliki saat sekarang. Esok belum tentu punya kita. Bisa jadi esok adalah Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa kita.
dan ketika nyawa kita dicabut, kita belum menyiapkan apapun untuk kematian. Makanya sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita merancang kematian, bagaimana kita mempersiapkan kematian, bagaimana kita memperbanyak amal-amal soleh agar kita betul-betul siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Jadi bagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan dari jauh-jauh hari, dari berabad-abad yang lalu, bahwasanya kita ini diciptakan betul-betul untuk menghadapi hari akhir, untuk menyiapkan kematian kita. Makanya solihin-solihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu juga bagi kita untuk mengetahui sebuah perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, tidak akan mempersiapkan diri untuk kematian orang-orang yang merasa esoknya dia masih akan hidup. Dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cabang-cabang untuk mengingat kematian, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cabang-cabang untuk melupakan kematian. Makanya wajib bagi kita untuk bagaimana kita meyakini besok itu belum tentu milik kita. Bisa jadi esok hari itu Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa kita, dan ketika nyawa kita dicabut, kita belum menyiapkan apapun untuk kehidupan akhirat kita gitu. Nah, kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah langkah untuk mengingat terus kematian. Ya. Dan kemaksiatan yang kita lakukan setiap harinya, nah, apabila continue kita kerjakan, maka itu akan mengikis kita, akan ingat kepada kematian, akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solihin solihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kita kepada akhirat. Karena dalam sebuah ungkapan dikatakan, min alamati sukhtillah ay yushaghilahu bima la ya'nihi. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala itu murka adalah kita itu disebutkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kita disebutkan dengan, ketika Allah sudah murka, kita disebutkan dengan kemaksiatan, kita disebutkan dengan mencintai pekerjaan, mencintai harta, dan sesuatu yang sifatnya duniawi ini. Hingga ketika sudah terjadi seperti itu, maka akan susah bagi kita untuk kembali, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Solihin solihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal, setidaknya ada tiga tips bagaimana kita bisa merancang kematian kita. Yang pertama adalah membuat target-target amal soleh. Sebagaimana kita merancang kehidupan dunia kita, pada umur segini saya harus tamat SD, tamat SMA, harus tamat kuliah, umur segini menikah, ya kan? Umur 30, income 10 juta misalnya. Nah, sebagaimana kita bisa merancang kehidupan dunia kita juga harus bisa merancang kehidupan akhirat kita, bagaimana kita mati gitu. Dalam sebuah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengerjakan amal-amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Jadi di sini sudah jelas, apabila kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak amal soleh. Yang pertama, yang kedua, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua adalah memperbanyak zikrul maut. Ada suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayul mu'minina aknas, Ayul mu'minina akyas, siapakah di antara mukmin ini yang cerdas itu? Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanahum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian orang yang paling bagus persiapan mereka setelah kehidupan setelah kematian, merekalah yang dua ini adalah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain mengatakan bahwasanya akthiru dzikru hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan, kelezatan-kelezatan, sesuatu yang akan menghilangkan kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Nah, maka di sini banyak sekali hadis-hadis lainnya mengatakan untuk bagaimana kita memperbanyak zikrul maut. Dan caranya itu banyak sekali. Banyak sekali caranya, di antaranya bagaimana kita takziah, kemudian menyelenggarakan mayat, ziarah kubur dan lain sebagainya. Dan apabila kita melihat bagaimana para salafus saleh itu mengingat kematian, subhanallah sekali. Ada di antara salafus saleh dari kalangan sufi itu yang sengaja membuat kuburan di samping rumahnya. Sengaja membuat kuburan di samping rumahnya, ketika dia merasa agak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke kuburan itu. Bermuhasabah diri di situ, kemudian bermuhasabah diri, bertafakur bagaimana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia betul-betul merasakan di dalam kuburan itu, dia merasakan kematian itu seperti apa. Kemudian juga banyak sekali dari para ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka itu kalau memakai surban itu di kepalanya itu bahannya itu kain kafan itu. Jadi ulama terdahulu itu surban mereka itu bahannya kain kafan. Jadi tidak heran kalau ulama terdahulu itu penutup kepala mereka itu puntalannya itu sangat besar sekali gitu. Nah, karena yang mereka pakai adalah kain kafan ya, dan itu adalah cara bagi mereka agar selalu ingat dengan kematian. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tips untuk merancang kematian kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan kematian seperti apa yang kita inginkan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi baladi Rasulillah, fi baladi Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kepada hamba mati di jalanmu, syahid di jalanmu, dan matikanlah aku, jadikanlah kematian aku itu di tanah kelahiran, di tanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kota Madinah. Dan sejarah pun mencatat bahwasanya Umar radhiyallahu anhu meninggal di kota Madinah. Dan tidak ada salahnya bagi kita untuk berdoa menginginkan kematian seperti apa yang kita inginkan. Kita ingin mati dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mati dalam keadaan berjihad lillahi taala, kita ingin mati dalam keadaan melakukan amal soleh. Itu sangat dianjurkan sekali. Sangat dianjurkan sekali. Kemudian sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada sebuah ungkapan dari Imam Al-Ghazali. Sebagaimana kita hidup, seperti itulah kita nanti akan mati. Apabila hidup kita dihiasi dengan amal soleh, dengan ibadah-ibadah, insya Allah ketika kita mati, kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.